Ya, eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan tutor listrik magnet mengenai Gauss Law, di mana ini perkenalan secara singkat. Gauss Law atau yang lebih dikenal dengan hukum Gauss ya, bahasa Indonesianya sih sebenarnya. Hukum Gauss itu adalah tidak lain dan tidak bukan integral integral tertutup ya, suatu medan listrik didotkan dengan eh, apa garis normalnya ya, didotkan dengan garis normalnya. Jadi medan listrik didotkan dengan garis normalnya dalam suatu area tertentu gitu ya. Itu tuh dia dihasilkan dari yang namanya Q enclose per epsilon 0 gitu kan. Nah, bagaimana jika Key enclosed ini tuh berasal dari bola yang muatannya terdistribusi gitu. Berasal dari bola dengan atau DGN ya, muatan terdistribusi. Nah, kalau dia muatannya terdistribusi, berarti dia otomatis punya rho di sini tuh. Oke? Okay? Nah, oleh karena itu, ini juga maka dari itu persamaannya adalah menjadi key enclose. Kalau dia muatannya terdistribusi, itu dia akan sama dengan integral rho, ini bergantung R ya, fungsi terhadap R, rho itu bentar saya lupa. Oh ya, rho integral terhadap R dv gitu ya. Jadi dia terhadap volumenya dia gitu. Volumenya dia. Nah, berarti ini tidak lain dan tidak bukan adalah 1/epsilon 0 diintegralkan dengan ya dikalikan dengan integral rho fungsi terhadap R dv. Ini adalah rumus umum dari Gauss Law. Nah, langsung aja kita masuk ke contoh yang pertama. Muatan terdistribusi dari Gauss Law itu adalah uh, ya, misalkan kita punya suatu bola gitu ya. Misalkan kita punya yang agak besar ya. Misalkan kita punya suatu bola dan dia memiliki muatan terdistribusi, merata ya, uniform distribution. Yo, pokoknya di sini terdistribusinya itu merata lah ya, uniform distribution. Ya. Nah, cara menyelesaikannya tuh gimana? Cara menyelesaikannya adalah dengan kita tarik garis acuan eh, jari-jari si bolanya itu sendiri kayak gitu. Berarti kita misalkan jari-jari si bolanya itu adalah R besar. Oke? Okay? Nah, lalu langkah yang kedua itu adalah kita menentukan di mana lingkaran enclose yang kita pilih. Lingkaran enclose yang kita pilih. Nah, gimana cara kita menentukan lingkaran enclose yang kita pilih pada muatan terdistribusi? Itu di sini ada dua kasus. Saat R kurang dari R dan saat R lebih dari R. Kayak gitu kan? Nah, artinya uh, ya ada dua kondisi ya. Saat R kurang dari R itu berarti seperti ini, gitu ya. Nah, ini kan
R kecilnya kurang dari R besar gitu. Ya. Nah, atau dia saat lebih saat R kecil itu lebih dari R. Kurang bagus ya gambarnya. Ya sudah lah. Nah, ini gini. Betul? Ini misalkan ya ini anggaplah R kecil kurang dari R besar itu adalah R kecil minus, yang R kecil lebih dari R besar itu adalah R kecil plus. Berarti ini minus, ini plus. Nah, dua hal ini memiliki hasil yang berbeda gitu ya. Bisa ya memperlihatkan medan listrik yang berbeda. Kayak gitu. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati dalam memilih contoh kasusnya. Maaf, ya hati-hati dalam dari kedua contoh kasus ini, hati-hati dalam mengintegralkannya. Jadi jika kita selesaikan itu adalah kita harus meninjau integral dari si apa namanya lingkaran gitu ya. Untuk dA dari suatu lingkaran itu adalah dA-nya dia, dA-nya dia itu, dA-nya dia itu eh, mana ya dA-nya? Oke, ya oke. Bola itu kan kita tahu bahwa saya harus buat gambar bolanya dulu ya. Kita tahu bahwa bola itu adalah seperti ini. Pakai warna yang berbeda ya. Nah, bola itu ada yang seperti ininya. Oke, jika kita misalkan luas dari suatu lingkaran itu adalah uh, PR kuadrat, betul? Luas dari suatu lingkaran PR kuadrat, maka di sini hal yang menjadi acuan kita itu misalkan ini adalah tengahnya gitu ya. Terus R-nya tuh ke sana gitu ya. Misalkan kayak gitu R-nya. Nah, yang kita perhitungkan dari R ini, jika R-nya itu berputar atau bergerak, berarti kan kita bisa memproyeksikan bahwa di sini itu ada apa itu namanya? Kalau di bola itu tuh sebentar. Bola itu tuh kan kayak gini ya. Maaf. Nah, bola itu kan gini. Ini R-nya gitu ya. Nah, bolanya itu kan gini. Dia punya R satuannya ke sana gitu ya. Dan dia punya pergerakan. Uh, kita ambil contoh yang paling umum tuh pergerakan. Oke, ini pi ya. Jadi dia punya sudut ke sana dan sudut ke dia gerak bidangnya atas bawah. Gerak bidang atas bawahnya adalah
theta. Seperti yang teman-teman udah sering lihat gitu ya. Jadi kalau dibuat sederhana, saya harus ngejelasinnya dari sini. Dibuat sederhana, kartesiannya itu adalah bola ini ya. Bola tuh seperti ini. Jadi ini adalah titik tengah bolanya. Nah, ini adalah R-nya. Ini adalah vektor R, satuan. Nah, di sini itu kita punya sesuatu yang spesial kalau dalam bola. Betul kan? Nah, dia ada sudut V yang arahnya tuh ke sana gitu ya. Berarti dia si V ini punya satuan vektor satuan ke sana dan dia punya sudut theta dengan vektor, ya kalau misalkan tetanya ke bawah, vektor satuannya dia juga ke bawah gitu ya. Theta vektor satuannya. Kayak gitu. Nah, ini terkait bola. Oleh karena itu, maka jika seperti ini, nggak usah pakai integral dulu ya, dA-nya dulu ya. dA-nya itu adalah otomatis dia harus berkaitan dengan sin. Dan pada saat sinnya 90, dia akan maksimal gitu. Karena kan yang terhadap tetanya ya. Jadi dA-nya itu R kuadrat sin theta. D theta gitu ya. Karena dia dalam satuan luas, D theta-nya itu bisa berubah. Ya kan? Kalau kita bayangkan bola dilingkupi dan kita mau mengetahui luas dari bola tersebut gitu. Pi R kuadrat. Nah, R-nya itu harus kuadrat. Lalu si R kuadratnya itu bergantung kepada lingkup bola yang kita definisikan theta itu adalah 0 sampai pi ya, 180 derajat di sekitar sini pi-nya. Nah, lalu 360 derajat. Oh, sorry. Ini theta ya. Theta. Oke, maaf. Ulang lagi penjelasan tadi. Kenapa dA-nya itu ada R kuadrat sin theta d theta? Karena R kuadratnya itu berangkat dari rumus lingkaran ya. Karena suatu luas itu pasti kuadrat gitu. Nah, terus kenapa bisa ada sin theta d theta? Karena kita mau ngambil lingkaran yang belah mana dulu nih? Karena kan kalau lingkaran itu sebenarnya ini bisa dibagi-bagi kan. Ini kita kalau bagi-bagi slice kecilnya lingkaran ini kan beda-beda gitu ya. Slice kecilnya lingkaran yang versi horizontalnya. Nah, karena slice kecil lingkaran versi horizontalnya itu beda-beda, berarti dia tergantung si R-nya tergantung kepada theta gitu. Jadi ini si R-nya naik turun di titik-titik lingkaran ini tuh bergantung kepada si sudut tetanya dia. Nah, karena hal itu dia harus dikalikan dengan sin. Ya, sin theta. Yang dimana pada saat sin tetanya itu 0 gitu ya. Ya udah dia berarti R-nya itu lurus ke atas itu di suatu koordinat, tidak meliputi lingkaran manapun. Tapi kalau sin tetanya 90 berarti kan dia sin tetanya ke arah situ. Oke? Kayak gitu. Nah, dia d theta. Nah, terus dia juga harus dikalikan dengan dV. Kenapa dia harus dikalikan dengan dV? Karena si R ini selain bisa muter secara vertikal, dia bisa muter secara horizontal. Gitu ya.
di suatu luas permukaan. Makanya DA-nya itu adalah seperti ini. Ya memang agak pusing, tapi ya inilah Gauss gitu ya. Memang harus seperti ini pendefinisiannya. Baru setelah kita mendefinisikan hal tersebut, kita bisa mendefinisikan DA-nya dia. Dikalikan dengan N gitu ya, dikalikan dengan DA-nya. Kayak gitu. Nah, kita kan tahu ini kalau didotkan itu tuh apa namanya? eh, Hilang ya vektornya. Jadi sebenarnya kita bisa keluarkan si E-nya itu aja. Kita keluarkan E-nya, berarti kita tinggal mengintegralkan DA-nya. Nah, definisi dari DA berarti kita udah tahu tuh tadi definisi DA-nya. DA-nya itu adalah R kuadrat sin theta D theta D V gitu ya. Nah, karena ini adalah integral dari luas permukaan, berarti integralnya adalah rangkap 2. Nah, integral rangkap 2-nya itu adalah uh, ini yang tadi D theta itu adalah gerakan dia horizontal. Dia itu cukup gerakan horizontalnya 180 karena yang 360 udah diwakili oleh dV. Jadi otomatis ini itu adalah 0 sampai 2V buat yang dV. Nah, kalau yang theta ini 0 sampai pi aja gitu ya. 0 sampai pi aja. Nah, ini tinggal diintegralkan. dV. Oke? Nah, ini E ya, jangan lupa di sini ada E-nya. Nah, ini kalau diintegralkan berarti kita kerjain satu-satu ya. Kita kerjakan integral ini dulu, 0 sampai V sin theta d theta dulu. Nah, kita kan tahu integral dari berapa ya? Integral dari sin itu kan cos ya. Integral dari sin itu cos. Ya. Oke. Integral dari sin, ya betul. Integral dari sin itu kan bentar. Turunan dari sin itu kan cos. Turunan dari cos itu minus sin. Minus sin. Nah, turunan dari minus sin itu minus cos. Turunan dari berarti minus cos ya, minus cos. Minus cos theta dengan 0 sampai pi gitu ya, si tetanya. Berarti kan kalau kayak gini, ini minus cos pi dikurang, iya betul-betul, dikurang cos 0, gitu kan ya? Berarti ini hasilnya itu adalah, bentar, cos 0 itu 1, berarti ini minus 1. Ini ya, berarti. Bentar, apa jangan-jangan saya salah? Sin ya oke, intinya oke ngerti nih. Cos 0 itu 1, berarti cos pi itu adalah minus 1. Karena ini minus cos pi, berarti kan kayak gini. Nah, ini jadi plus otomatis. Ini jadi plus, berarti ini jadi 1 gitu ya. Nah, cos 0 karena ini 1, tapi ini ada minus dikali minus, itu jadi
plus, berarti ini 1 tambah 1, ini sama dengan 2 gitu ya. Oke, gitu. Nah, sekarang tinggal ngitung yang dp-nya, integral 0 2pi dp gitu. 0 sampai 2pi dv ya, ini v ya, v. Nah, kalau ini ya udah gitu, berarti ini jadi v dari 0 sampai 2pi. Berarti kan hasilnya itu ini akan sama dengan 2pi. Nah, berarti hasil dari sini itu adalah ini ER-nya itu jadi keluar ya, integral R kuadrat. Nah, ini yang tadi sin theta 0 sampai pi, terus ya kan? Ya, betul, sin theta 0 sampai pi dikalikan dengan V 0 sampai 2pi. Nah, gitu kan? Terus baru kita bisa menemukan hasilnya. Berarti ini ER kuadrat sin theta itu tadi kita udah dapet gitu ya. Ini dikalikan dengan 2, ini dikalikan dengan 2pi. Nah, ketemulah luas permukaan dari bola. Berarti ER kuadrat itu sama dengan 4pi, atau jika kita rearrangement bentuknya jadi 4πr kuadrat. Nah, ini luas rumus untuk bolanya itu ketemu dari sini sebenarnya. Jadi yang dijelasin sama Prof. Ai itu loncat-loncat. Nah, sebenarnya itu yang luas permukaan bolanya itu ketemu dari sini. Oke? Nah, karena kita udah tahu luas permukaan bolanya, kita juga harus tahu integral rho-nya ya, rho-nya. Nah, kita juga harus tahu integral rho-nya dv. Nah, buat kita mencari tahu rho-nya itu berapa, kita harus tahu dv-nya. dv itu kan volume ya, volume lingkaran. Nah, sekarang kita beranjak ke volume. Berarti kalau kita beranjak ke volume, itu tuh udah pakai kasus yang sangat khusus. Kasus yang sangat khusus. Nggak begitu khusus juga sih, tapi ya pakai kasus yang sangat spesifik. Oke. Tadi kalau kita luas permukaan, kita cukup R-nya dikuadratkan. Tapi karena kita bukan luas permukaan, tapi volume, yang artinya kita kalau volume itu kita anggap ini luas permukaan bola. Nah, kalau volume berarti ada diskretisasi luas permukaan yang berlapis-lapis di dalam bola tersebut sampai akhirnya membentuk kecil sekali si luas permukaannya. Maka dari itu artinya R kuadrat sama kayak tadi sin theta, terus juga ya sama ya, konstruksi awalnya sama seperti yang tadi ya, R kuadrat sin theta gitu ya, konstruksinya sama kayak yang tadi. Nah, tapi di sini bedanya itu ada d theta, ada dv, ada dr. Kenapa? Karena kita kalau volume dr-nya juga berubah gitu. Kalau misalkan luas permukaan ya udah kita tinggal pilih aja kita mau luas permukaan yang mana, permukaan di lingkaran ini dan lingkaran ini gitu ya, di sini berarti, atau permukaan lingkaran yang ini berarti dengan sudut v-nya yang atau sudut θ-nya yang di sini gitu kan. Nah, itu R-nya kan tidak berubah, R-nya konstan. Tapi kalau volume, R-nya tuh tidak konstan, R-nya berubah, dia ada dr di sini. Nah, nambah itu aja sebenarnya yang volume bola. Gitu ya. Nah, jadi kalau yang volume bola ini gimana integralnya? Ya sudah, integralnya tuh mudah, mirip-mirip ya integralnya.
Jadi kalau kita ini integralkan si dv-nya ya, integralkan si dv-nya, itu kita akan mengintegralkan rangkap 3. Nah, mengintegralkan rangkap 3-nya ini, berarti kalau yang R itu 0 sampai R, karena ya yang paling panjangnya itu kalau bola ya R. Kalau paling minimumnya itu 0, nggak ada panjang sama sekali gitu ya, nggak ada jari-jari sama sekali. Nah, untuk yang theta-nya itu masih sama 0 sampai pi. Nah, untuk yang v-nya juga masih sama 0 sampai 2 pi gitu ya. Karena kan kalau v kalau v ya ini v ini dia itu muternya 380 derajat. Sedangkan kalau theta itu cuma 180 derajat. Kalau theta itu cuma 180 derajat. Kenapa cuma 180 derajat kalau theta? Karena kan yang 360-nya udah diwakili sama V. Oke? Nah, karena seperti itu, berarti kita harus mengintegralkan satu-satu. R kuadrat sin theta d theta gitu ya. Ini dv, ini dr. Nah, kita integralkan satu-satu, berarti oke, kita integralkan yang dr dulu. Berarti kalau yang integral yang dr dulu, berarti kan kita mudah tuh ya. Integral dr tuh kita dapat berarti 1/3 r pangkat 3 gitu ya. Ini dari 0 sampai r gitu kan. Terus dikalikan dengan tadi ya, minus cos theta. Ini 0 sampai pi, terus dikalikan dengan tadi lagi dr-nya itu dv gitu ya. Berarti kalau dv berarti ya udah tinggal v ini dari 0 sampai 2 pi. Oke? Nah, ini hasil dari integralnya masing-masing. Atau ya biar kita lebih jelas lah ya, berarti kita jabarin aja gitu. Jabarin aja bahwa ini tuh sama dengan kayak gini aja, integral r kuadrat dr gitu ya. Ini buat yang ini, terus dikalikan dengan integral, ini syarat batasnya, dikalikan dengan integral ini gitu ya, sin theta d theta gitu ya. Ini buat yang cos, terus dikalikan dengan integral ini gitu ya. Nah, ini penjabaran integralnya ini buat yang v-nya. Nah, kayak gitu. Nah, ini karena kita udah tahu gitu ya, ini tuh hasilnya akan 1/3 R pangkat 3 gitu ya. Karena kan ini kalau dimasukin nolnya, yang ini kosong gitu ya. Perkaliannya tuh jadi nol semua. Nah, kita juga udah tahu yang ini tuh hasilnya adalah berapa? Tadi 2 gitu ya. Ini tuh ada hasilnya itu 2, dan ini hasilnya ya 2 pi. 2 pi gitu. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat strukturnya seperti ini, berarti kita bisa langsung aja itu rho-nya diintegralkan. Oke, kita fungsi terhadap R-nya kita coba hapus ya. Berarti kita anggap dia rho-nya konstan, berarti rho-nya itu ada di luar gitu ya. Terus masukin hasil-hasil ini. Masukin hasil-hasil ini, hasil ini, hasil ini, integral dari dv-nya. Berarti kan dia dikali dengan 1/3 R pangkat 3 gitu ya. Kotak deh ya biar jelas. Kotak, ini dalam kurung, ini dikalikan dengan 2, ini dikalikan dengan 2 pi. Gitu ya. Nah, kita tahu semua perkalian ini itu hanya membentuk satu kesatuan, yaitu di mana rho sama dengan yang dimana integral rho fungsi terhadap R dv itu adalah sama dengan rho dikalikan dengan 4/3 V R pangkat 3 luas permukaan bola. Kayak gitu. Oke?
Nah, gitu. Nah, berarti kalau untuk kasus yang R kurang dari R besar, itu tuh akan menghasilkan, kalau R kurang dari R besar kan tadi berarti bolanya kayak gini ya. R kurang dari R besar, ini R besarnya itu ke sana gitu ya. R kurang dari R besar, berarti kan kita hanya menghitung batasannya itu sampai R kecil saja gitu. Sedangkan R besarnya tidak dihitung. Ya udah, berarti dari perhitungan yang tadi, berarti si integral E dA sama dengan 1/epsilon 0 integral rho dv itu akan menghasilkan E 4pi R kuadrat dikalikan dengan rho epsilon 0 4/3 pi R pangkat 3. Gitu ya, karena kita tadi sudah bermain syarat batas. Ini tuh sebenarnya saya lupa menjelaskan ya. Ini tuh sebenarnya kenapa ini 0 sampai R kecil itu sebenarnya ini adalah syarat batas buat yang apa? Ketentuan R kecil itu kurang dari R besar gitu ya, atau R minus. Nah, ini hasilnya kayak gini. Berarti E-nya itu sama dengan berapa? Ya udah, berarti E-nya sama dengan uh, gini ya. Ini coret-coret, 4-nya hilang, berarti pi-nya hilang, dan sisa ini R kuadratnya hilang, ini R-nya sisa 1. Berarti di sini jadi 3 epsilon 0 R. Itu jawabannya. Buat kasus R kecil kurang dari R besar. Ya. Ini buat kasus R kecil kurang dari R besar. Nah, bagaimana kalau misalkan R kecilnya lebih dari R besar? Karena batas maksimal bolanya itu cuma sampai R besar, berarti yang kita perhitungkan di volumenya itu dia harus syarat batasnya itu sampai R besar. Nah, sedangkan yang kita perhitungkan di dA-nya itu tetap pakai R kuadrat yang R kecil. Kenapa demikian? Karena ya kita kan berarti menentukan Gaussian ya gitu ya, Gaussian enclosed-nya ya. Namanya ini tuh Gaussian enclosed ya. Jadi Gaussian enclosed-nya itu, nah ini namanya Gaussian enclosed. Ini tuh Gaussian enclosed. Gaussian enclosed. Nah, kalau syaratnya kayak gini, berarti Gaussian enclosed-nya di sini. Kalau syaratnya kayak gini, berarti Gaussian enclosed-nya tuh di sini gitu ya. Kayak gitu. Nah, berarti kalau R kecil lebih besar daripada R bagaimana? Ya udah, buat yang dA itu masih tetap sama. Dia tetap acuannya itu R kecil. Karena ya Gaussian enclosed-nya yang dicari gitu buat si E dA. Gitu ya. Nah, tapi yang muatan terdistribusinya itu yang berbeda. Yang muatan terdistribusinya ini 1/epsilon 0 ya. Kenapa? Karena ya distribusi muatannya itu cuma terbatas sampai R aja gitu, gak sampai keluar dari bolanya itu kan. Nah, oleh karena itu maka ini diganti jadi R gitu ya. Berarti ini diganti jadi R besar. Berarti di sini juga nanti 0 sampai R besar. Nah, karena ini 0 sampai R besar, ini nanti tinggal diganti gitu. Ini jadi R pangkat 3. Nah, jadi solusi umumnya mirip-mirip sama yang di atas ini.
Cuman hasilnya itu akan jadi E4pi R kuadrat sama dengan tadi itu berarti ini ya, rho epsilon 0 4/3 pi R pangkat 3. Nah, ini R-nya pakai R besar. Kalau misalkan dia eh, kasusnya itu R kecil lebih besar daripada R besar. Kayak gitu jaraknya. Nah, maka E-nya itu akan menjadi seperti ini. 4 dan pi-nya hilang, berarti rho di sini R pangkat 3. Nah, si R kecilnya sekarang tidak hilang. Jadi 3 epsilon 0 R kuadrat. Ini buat yang kasus ini. Gitu ya? Mudah ya? Mudah kalau saya mengerjakan. Kayak gitu. Nah, jadi semua itu harus berangkat dari prinsip dasarnya gitu ya. Tadi memang Prof. Ai itu maunya tek 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 gitu. Fisis-fisisnya aja, matematisnya enggak terlalu digubris. Nah, sebenarnya kenapa bisa ini 4πr kuadrat? Kenapa ini bisa seperti ini kayak gitu. Itu tuh semua tuh ujung-ujungnya nyambung ke matematis lagi kayak gitu. Kayak ya dari penurunan yang ininya. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Nanti saya akan buatkan lagi tutor yang kasusnya itu silinder ya, silinder. Nanti teman-teman bisa tahu mirip sama-sama gitu kan kalau silinder. Berarti kalau silinder kan itu dA-nya berapa tuh silinder tuh? Eh, dia 180 derajat. Anggaplah ini V ya, V-nya 180 derajat. eh Dia ada R juga ya kan? Berarti gimana tuh? Eh, Berarti dia itu dia R-nya satu ya. Dia R-nya nggak kuadrat. Karena lingkarannya cuma satu. Betul tidak? Atau R-nya kuadrat? Ah, oke, bentar ya. Saya agak lupa. Ya, betul dia R-nya tuh tidak kuadrat ya. Dia R-nya tidak kuadrat. Karena kalau silinder atau tabung gitu kan ya, silinder atau tabung. Ini contoh misalkan di sini aja ya. Kita ambil contoh kasus yang spesifik di sini, dia ini di sini gitu ya. Eh, R-nya itu tuh tidak kuadrat dia. Melainkan ya R-nya udah R saja gitu, dia konstan. Kalau bola itu kan R kuadrat karena kita meninjaunya dia ada dua, ya kita meninjaunya ada dua lingkaran gitu ya, luas dari dua lingkaran tersebut gitu. Nah, kalau ini tuh tidak, yang dipakai tuh hanya satu saja, ini R kayak gitu. Nah, berarti si DA-nya itu kalau tabung itu DA-nya adalah eh, R R-nya dia gitu ya. R-nya dia terus V-nya yang muter 360 derajat sama DZ-nya dia, sama tingginya dia. Karena kan ini tingginya tuh beda-beda ya, dari sini ke sini, lingkaran yang sini. Kalau kita ninjau lingkarannya di sini, itu Z Z-nya juga beda kayak gitu. Nah, nanti dari sini ketahuan gitu. Kalau misalkan uh, R kita tinjau R-nya itu sama dengan DZ itu sendiri ya berarti gampang ya jadi R kuadrat gitu.
luas permukaan si eh, tabungnya, gitu ya. Ya, nantilah next time itu mudah. Berarti saya jelaskan juga. Sekarang cukup sampai di sini saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.